video pembelajaran sudah saya share, ya sudah mendetail untuk penjelasan secara teoritisnya, gitu ya. Bedanya gini ya, kalau list ya, kalau list dia menggunakan kurung bracket ini ya, kurung bracket ya. Ini kurungan bracket. Kemudian kalau tuple itu menggunakan kurungan biasa, ya, menggunakan kurungan biasa. Ini yang tuple ya, menggunakan kurungan biasa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, oke. Perbedaan yang lain lagi ya, kalau di list itu tidak bisa list di dalamnya ada tuple. Tapi kalau tuple ya, ini kan tuplenya ya. Tuplenya itu menggunakan kurungan biasa. Di dalam tuple ada list, ada tuple juga ya. Nah, ini boleh gitu ya. Kalau list itu hanya list di dalam list gitu. Kalau list hanya di dalam list ya. Ini contohnya. Nah, ini tadi. Nah, ini contohnya ya, list di dalam list. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi, misalkan apakah data yang ditampilkan baik di dalam list maupun tuple itu berupa angka atau berupa karakter gitu atau string? Boleh dicampur ya, boleh dicampur. Ini ada angka ya, ada kemudian ada string, ini kan string. Ada karakter biasa, satu karakter ya, karakter biasa. Boleh ya. Simbol-simbol juga boleh. Yang penting merupakan data gitu ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam metode pemrograman, ini bisa digunakan sebagai data mining gitu ya. Data mining ataupun text mining ya. Python ini sangat mumpuni untuk ke situ gitu ya. Saya pernah berjibaku dengan C++ untuk mengungkapkan permasalahan di data mining ya. Ternyata pas di Python cukup mudah ya, ngetiknya juga enak gitu ya, masukin datanya ya. Kemudian bacanya nggak terlalu lama. Kemudian ya untuk urutannya ya, baik tuple maupun list ini diawali dengan indeks 0. Jadi menggunakan indeks ya, menggunakan indeks mulai dari 0 ya sampai berapa gitu ya. Nah, untuk descending ya itu menggunakan minus. Jadi minus 1 tuh dari sini. Gitu. Jadi ini yang ascending atas mulai dari 0 dari kiri. Kalau minus ya penyebutannya itu descending ya, urutan terbalik gitu ya, urutan terbalik yang menggunakan minus 1. Nah, kemudian perbedaan yang paling nyata lagi antara list dengan tuple ya. Kalau tuple itu datanya itu tetap immutable namanya ya. Tidak dapat diubah-ubah, tidak dapat disisipkan ya. Kemudian tidak dapat dihapus. Nah, kalau list ya Anda bisa mengurutkan datanya, bisa mengurutkan datanya secara descending. Kalau di tuple nggak bisa ya. Nah, ini list ya. Jadi list mengurutkan data secara descending bisa, kemudian kalau memotong sama ya bisa ya. Yang nggak bisa itu di tuple remove ya, atau menghapus salah satu data atau beberapa data. Jadi misalkan ini kan ada 10 ya, ini 10 ya, satu data pertama, data kedua gitu ya nyebutannya ya. Jadi kaitannya dengan data, ini data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan ke-10.
Ini angka apa Pak? Kok dari 0 sampai 9? Ini adalah angka memorinya. Penempatan P itu ditempatin di indeks 0, Y itu ditempatin ke indeks 1 dan seterusnya gitu. Penempatan di dalam memorinya yang nanti akan ditampilkan di dalam layar tampilan gitu ya. Itu jadi kalau list tadi bisa menghapus beberapa data yang ada di sini ya, bisa memotongnya atau bisa menambahkannya gitu ya. Dan khususnya bisa dilihat di video pembelajaran itu. Ya, mengubah anggota list itu ada ya. Metode list, ada method ya, list.method yang menambahkan list menggunakan append ya. Ada juga metode extend untuk menambahkan anggota list ke dalam list ya. Jadi append ini untuk anggota yang biasa. Kalau extend itu anggota listnya ya. Ini contohnya ya. Ini append yang menambahkan angka 9 di setelah 7 ya. Menambahkan angka 9 setelah 7. Kemudian extend ya 11 12 menambahkan ya. Ini kan tadinya 1 2 3 4 5 6 7 apa 1 3 5 7 9 gitu ya. Kemudian di extend tambahin dengan data yang lain. Nah, menggunakan extend. Jadi kalau append itu hanya satu ya, hanya satu karakter. Kalau yang banyak karakternya menggunakan extend. Ini mampu di list ya, menggunakan list. Tapi kalau tuple nggak bisa. Ya, hasilnya seperti ini ya. Yang pertama ditampilkan ganjil append 9, dicetak ganjilnya 13579. Kemudian ketika di extend ya, Anda memasukkan data gitu ya. Kalau append itu menambahkan karakter atau menambahkan sesuatu di dalamnya. Kalau extend itu menambahkan data. Ya, ini juga sama ya. Kemudian bisa juga mengkalikan atau membuat berapa kali tampilan gitu ya, maksudnya ya, mengalihkan. Bukan mengalihkan ya, tapi menampilkan beberapa kali ya. Di sini 2 kali tampilan PY ya, PY. Oke, menyisipkan anggota list ya. Ada juga menyisipkan ya, insert menggunakan insert 2,9 1 ini berapa nih? 0 1 2 berarti setelah 7. Setelah 7 disisipkan angka 9 begitu ya. Setelah 7 ini kan 0 ya, 5-nya 0, 1-nya 7, 2-nya berarti setelah 7 yaitu angka 9 disisipkan gitu ya. Sini ada yang belum paham? Ya. Sekali lagi ya, yang seperti ini menyisipkan indeks kedua itu setelah 7. Kenapa? Karena 5 itu 0, 7 itu 1. Nah, berarti setelah 7 itu 2 ya, indeks kedua indeksnya ya, ingat. Kemudian disisipkan angkanya adalah 9. Oke, hasilnya seperti ini ya. Dan juga ada menghapus atau remove ya. Jadinya P-nya nggak ada nih ya, karena di remove gitu ya. Atau yang lainnya ya, meremove. Beda lagi dengan ada lagi nih mylist.pop 1 ya. Apa namanya? Ini kan Python Indo gitu ya. Remove hanya menghapus elemen pertama yang dijumpai ya. Nah, meremove n ya, misalkan list remove n ya, n-nya hilang. Punya misalkan my list ya, kalau list pakai ini ya, misalkan apa, yang gampang-gampang aja pakai angka ya, 27 misalkan. Kita coba. Oke. Nggak ada ya. List remove ke 5 ya. Ini maksudnya apa ya? Menampilkan hanya satu
menampilkan indeks yang pertama ya. Kalau saya kasih indeks ke-5 ya. Nah, 9 ya. Kita coba cek ya. Nah, ini ya, kita coba cek. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Mana nih? 3, 4, 5. Ya. Pas di pop 5 kok bukannya 3 tapi 9. Kenapa? Karena ini ya, di remove dulu 7-nya gitu maksudnya ya. Kita saja lagi untuk list ya. Contoh list itu ibu kota negara. Saya punya 2 list di sini ya, ada list di dalam list. List yang pertama itu yang ini seluruhnya ya. Ada 2 data yaitu ya yang indeks ke-0 yang ini adalah data dari negara. Dan indeks yang pertama kedua, indeks yang kedua ya, ini data ibu kota ya. Sekali lagi, ini merupakan indeks ke 0 atau indeks pertama, yaitu nama negara, kemudian indeks keduanya atau indeks 1 ya, indeks 1 ini adalah nama ibu kota. Nah, ketika kita jalankan ya, ibu kota 01, 01, 01. Ya, 1 berarti Jerman ya. Kalau 00 berarti Indonesia. 02 02 Turki. 04 04 itu Inggris ya. 03 itu Mesir. Ibu kota negara. Ya adalah ya 111 berarti dia bawah. Yang 111 berarti Berlin. 13 berarti Jakarta. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Kita jalankan. Ini hasilnya ya. Ibu kota negara bla bla. Perlu ya pakai if, for gitu ya. Ini sama juga ya, ketika saya kasih di CPP maupun di Java atau di C# ya, sama seperti ini penanganannya. Cuman kalau di CPP, C#, Java itu menggunakan array. Nah, di sini saya pakai tuple ya, pakai tuple. Kan tidak dimanipulasi ya datanya ya, datanya hanya ditampilkan. Jadi kita pakai tuple bisa seperti ini ya. Nah, kemudian masukkan nama hari, masukkan hari ke ya, nanti dimasukkan di input. Nah, nanti akan tampil nama hari ya adalah ya. Coba kita jalankan ya. Dijalankan, kita kasih 5. Pasti hari Kamis. Nah, hari Kamis gitu ya. Jangan sampai kita kasih 1 bukan Ahad tapi Senin. Nah, ini karena di sini ya logikanya ya. Nah, ini kan H ya. Di input H. H itu yang Anda input itu angka gitu ya. Enggak mungkin orang masukkan ya atau user itu masukkan hari ke 0. Ada nggak hari ke 0 gitu ya? Ada hari ke 1 sampai dengan ke 7 ya. Nah, nanti bisa ditambahkan. Ya, bisa ditambahkan kalau misalkan jumlah harinya lebih daripada 7 ya. Nanti ditambahkan. Oke, ini dikarenakan ya di sini ada -1 gitu. Jadi kalau misalkan saya input 1 dia dikurang 1 0, berarti masuknya ke Ahad. Ya sampai sini logikanya paham ya? Logikanya paham. Logika itu nggak mesti pakai if, nggak mesti pakai for ya. Tapi di sini ya menggunakan apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti diperbuat oleh programmer gitu ya. Ternyata tinggal mengurangkan saja, ya mengurangkan indeksnya ya. Ini kan indeksnya ya yang Anda masukkan. Nah, kita boleh di sini tambahkan jika untuk if gimana ya? If jika H lebih dari jika H lebih besar dari 7 ya. Yes, maka gitu ya. Maka cetak salah input
Ya, salah input hari, ya. Salah input hari. Nah, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini dicetak lagi. Kita coba. Nah, saya kasih 8. Error ya. Out of rank. Gitu ya. Ya. Nah, disinilah ya ke apa namanya kegunaan daripada array. Ya, kegunaan daripada array kalau di yang lain ya, kalau di Python ini kegunaan dari list ya atau tuple ya. Kalau misalkan tidak ada datanya di sini, tidak ada indeks di sini, maka dia tampilannya out of rank ya. Tuple index out of rank gitu ya. Tidak ada di dalam jangkauan gitu. Lalu sini nah, gimana caranya gitu ya. Kita coba tanpa kurung ya di modul itu untuk tuple itu bisa tanpa menggunakan kurung. Nah, karena seperti itu. Kita coba input hari ketiga Selasa bisa ya. Jadi ini ya keunikan daripada tuple ya tidak menggunakan kurung juga bisa. Nah, berarti kalau menggunakan kurung biasa ataupun tidak menggunakan kurung ini namanya tuple. Ya, ini tidak dapat dimanipulasi ya. Oke, itu mengenai list dan tuple ya, tuple. Mudah-mudahan Anda lebih paham ya. Silakan dicoba yang ini ya, yang makanan hewan ya. Silakan dicoba menggunakan tuple, list dan tuple ya. Gitu ya. Di dalam tuple ada list gitu ya. Di dalam tuple ada list ya. Tandanya tuple itu tinggal menggunakan koma saja di sini. Oke, selamat mencoba ya. Tadi sudah saya jelaskan ya untuk materinya yang mendukung pada tugas ya. Di sini ada variabel list ya, ada 4 variabel list yaitu list apa nih namanya? Name ya. List name, list UTS, list UAS, list total. Boleh nggak ditambahkan nama? Silakan list nama ya. Nah, boleh ya. Ini kok kosong Pak? Iya kosong. Kenapa? Karena nanti isiannya di sini ya. Silakan Anda berikan list kosong. Nah ini sudah terbaca sebagai list gitu ya. Nah nanti akan dimasukkan ke sini sebanyak berapa kali mengulang ya, gitu ya. Nah menggunakan append ya, ditambahkan dengan input ya, input data. Ini ada integernya, kenapa? Karena yang Anda inputkan adalah angka. Ya, kalau selain angka tidak perlu ya pakai integer ini. Oke. Kemudian di sini ada prosesnya, total didapat dari UAS ditambah UTS dibagi 2. Ini rata-ratanya ya. Oh, mau ditambahin pakai tugas segala macam kan kemarin waktu itu saya apa misalkan saya pernah contohkan pakai persentase, silakan pakai itu ya, ditambahin lagi listnya, tambahin lagi 2 list absensi, list tugas gitu ya. Nah nanti di sini prosesnya itu menggunakan persentase. Oke. Nah, cetaknya ini satu baris ya. Ini sampai sini tuh satu baris. Ini satu baris ya. Dan ini satu baris, ini juga satu baris gitu ya. Nah, untuk menampilkannya Anda dapat memanfaatkan ya tampilan ya ini reserved word dari C++ ya. Karena emang Python ini masih banyak juga ngambil framework yang ada di C++ gitu ya. Makanya jangan heran nanti ada import ya dan seterusnya. Oke, memanfaatkan untuk tampilan ya, karena kita pakai print jadi pakai persen ya. Print, nah ini persen S ini string, T ini tabulasi, I ini integer, I integer ya integer. Kalau nanti pakai float boleh
Ya sebaiknya sih kalau misalkan untuk UTS, UAS, dan total itu pakainya float ya. Di sini float gitu ya. Sini float bukannya integer ya. Karena ada koma-komanya ya gitu ya. Nanti kalau sudah ya seperti ini gitu ya. Ditambahkan apa namanya persennya sini yang ditampilkan list name itu string, list UTS itu integer ya, list UAS juga integer. Ini tab nanti diatur aja tabnya, ya disesuaikan untuk kolom-kolomnya biar tampilnya juga bagus ya. Contoh tampilannya seperti ini. Ya, agak ngeheng. Oke. Masukkan data ke satu, bla bla, data kedua, bla bla, gitu ya. Hasil outputnya seperti ini. Ini nanti tinggal Anda atur sendiri, ya. Nggak enaknya cuman ini ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Harus kalau di tengah-tengah semua gitu ya. Ya kalau di tengah-tengah semua. Oke. Ya, mungkin itu dari saya penjelasannya. Nanti Anda bisa coba praktekkan